Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman rahimahullah, pada kesempatan ini saya akan berbagi sedikit tentang keutamaan dari membaca bacaan la haula wala quwata illa billah. Lafaz la haula wala quwata illa billah itu memiliki makna dan keutamaan yang mendalam. Karena apa? Karena lafaz tersebut merupakan salah satu dari 7 wasiat Rasulullah kepada salah seorang hamba yang sahabat Rasulullah yang sangat terkenal zuhud, yaitu apa? Abu Dzar. Nah, Abu Dzar itu mengatakan tentang wasiat beliau ya. Nah, gini, ucapan dari Abu Dzar begini. Kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku dengan 7 hal. Yang pertama yaitu supaya aku mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka. Kemudian yang kedua, beliau memerintahkanku agar aku melihat kepada orang yang berada di bawahku dan tidak melihat kepada orang yang berada di atasku. Yang ketiga, beliau memerintahkan agar aku menyambung silaturahmi kepada orang-orang meskipun mereka itu kasar kepadaku. Yang keempat, aku dianjurkan agar banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Yang kelima, aku diperintahkan untuk mengatakan kebenaran meskipun itu pahit. Kemudian yang keenam, beliau berwasiat agar aku tidak takut celaan orang yang mencela dalam berdakwah kepada Allah. Dan yang ketujuh, beliau melarangku agar tidak meminta-minta sesuatu pun kepada manusia. Diriwayatkan oleh At-Tabrani. Hadis riwayat At-Tabrani. Nah, itu ada 7 wasiat atau dari 7 hal yang diwasiatkan kepada Abu Dzar. Otomatis di situ ada salah satunya, yaitu apa? Agar banyak mengucapkan bacaan la haula wala quwata illa billah. Nah, itu pun secara tidak langsung maka kita sebagai manusia juga dianjurkan untuk membaca bacaan la haula wala quwata illa billah. Sahabat beriman rahimakumullah, dalam riwayat lain ya, Khais bin Sa'ad bin Ubadah menuturkan bahwa ayahnya itu menyerahkan dirinya kepada Nabi untuk melayani beliau. Suatu ketika Nabi melewatinya yang telah selesai sholat. Lalu beliau menyentuhnya dengan kaki beliau. Beliau berkata, "Maukah engkau aku tunjukkan salah satu dari pintu surga?" Kemudian ia menjawab, "Tentu ya Rasul." Nah, kemudian Rasulullah bersabda, "La haula wala quwata illa billah." Hadis riwayat Tirmizi. Sahabat beriman rahimakumullah, bacaan la haula wala quwata illa billah itu dibaca secara lengkap, yaitu apa? La haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah yang maha tinggi dan lagi maha agung. Nah, sahabat beriman, kali ini saya akan sampaikan keutamaan dari la haula wala quwata illa billah ini. Yang pertama yaitu menjaga seseorang. Jadi orang yang sering melafazkan kalimat la haula wala quwata illa billahi aliyil azim, yaitu apa? Dia akan selalu terjaga dari godaan setan. Jadi fungsinya apa? Menjaga seseorang dari godaan setan. Imam Asyuti dalam Habibi Akbar Al-Malaih menceritakan sebuah riwayat tentang keutamaan lafaz dari la haula wala quwata illa billah ini. Nah, diceritakan ada setan yang mengaku mendengar kabar dari langit. Begini ceritanya. Dahulu aku pernah bersama Kisra, lalu ia mengutusku untuk mengerjakan suatu urusannya.
Akhirnya aku pun keluar rumah, dan ketika aku pulang, aku memergoki setan yang menggantikanku di tengah keluargaku dengan rupa seperti rupaku. Nah, ini berarti kan ada setan yang menyamar, menyerupai wajah seperti manusia. Kemudian ia menampakkan diri kepadaku dan berkata, buatlah perjanjian denganku bahwa aku mendapatkan 1 hari dan kamu mendapatkan 1 hari. Jika tidak, maka aku akan menghancurkanmu. Nah, aku pun menyetujui persyaratan itu sehingga dia menjadi temanku di mana kami saling berbincang. Nah, pada suatu hari ia berkata, sesungguhnya aku termasuk setan yang mencuri dengar dari langit. Nah, malam ini adalah giliranku. Kemudian aku berkata, apakah engkau mengizinkanku untuk pergi bersamamu? Setan itu menjawab, ya, bersiap-siaplah. Nah, kemudian ia mendatangiku dan berkata, peganglah rambut tengkukku dan jangan sesekali engkau melepaskan karena engkau akan mati. Akhirnya aku pun memegangi rambut tengkukku, lalu setan itu naik hingga aku menyentuh langit. Tiba-tiba ada malaikat yang mengatakan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Akibatnya apa? Akibatnya setan-setan itu jatuh tersungkur dan aku juga jatuh. Lalu aku kembali ke tengah-tengah keluargaku. Setelah beberapa hari aku mendapatinya masuk ke rumahku, lalu ia mengatakan, Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Sehingga setan tersebut lumer hingga menjadi seperti lalat. Nah, kemudian ia berkata kepadaku, bacaan itu telah menjaganya. Setelah itu setan tersebut hilang beritanya dari kami. Nah, ini adalah cerita bahwa setan itu ketika dibacakan la haula wa la quwata illa billah, dia akan hancur, ya, dan tidak akan menggoda lagi kepada manusia. Sahabat beriman rahimahullah, kemudian yang kedua dari keutamaan membaca la haula wala quwata illa billah, yaitu sebagai simpanan pahala berharga di surga. Ada sebuah hadis yang menyebut bahwa lafaz la haula wala quwata illa billah merupakan simpanan pahala berharga di surga. Sabda Rasulullah yang artinya kurang lebih demikian, wahai Abdullah bin Qais, katakanlah la haula wala quwata illa billah, karena ia merupakan simpanan pahala berharga di surga nanti. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga ya, keutamaan dari bacaan la haula wala quwata illa billah, yaitu apa? Itu merupakan kalimat jawaban ketika muazin mengumandangkan azan. Nah, Rasulullah menganjurkan untuk menjawab dengan lafaz la haula wala quwata illa billah ketika muazin mengumandangkan azan, tepatnya saat berseru hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, hal ini mengacu pada hadis yang bersumber dari Abu Sa'id Al-Khudri dan Umar bin Khattab. Nah, jadi ketika azan itu ya, kan ada kalimat hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Nah, maka kita yang mendengar, maka kita dianjurkan untuk membaca la haula wala quwata illa billah. Kemudian yang keempat, keutamaan dari bacaan la haula wala quwata illa billah yaitu merupakan obat 99 penyakit. Muhammad Khatib mengatakan dalam buku Misteri Zikir Hasbunallah wa Ni'mal Wakil, ia menukil sebuah riwayat Al-Uqaili melalui Jabir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah bersabda, perbanyaklah membaca la haula wala quwata illa billah, karena sesungguhnya bacaan ini adalah obat dari 99 penyakit, yang mana penyakit paling ringan adalah kebimbangan. Nah, di sini Muhammad Khatib menjelaskan maksud dari penyakit paling ringan adalah penyakit yang mudah terjangkit dalam jiwa manusia dan membahayakan dirinya. Karena Karena setan selalu memanfaatkan kelemahan tersebut untuk membolak-balikkan hati manusia agar lupa, seperti lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan berzikir la haula wala quwata illa billah, kita memohon kepadanya supaya Allah melindungi kita dari gangguan setan yang menyebabkan kita lupa kepada Allah. Nah, sahabat beriman rahimakumullah, demikian tadi ya, ada 4 ya keutamaan membaca la haula wala quwata illa billah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini
bermanfaat bagi kita, dan semoga kita dapat mengamalkan dan memperbanyak bacaan la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.